Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal kualitatif yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Visual ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi lingkaran. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Wijayanti dengan NPM 192151024. Langsung saja ke bab 1, ada pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu materi di sekolah yang memiliki beberapa standar kemampuan yang harus dimiliki peserta didik. Salah satunya adalah kemampuan berpikir visual. Salah satu yang akan mempengaruhi siswa pada saat belajar yaitu kemampuan berpikir visualnya. Bentuk visual yang baik akan mempengaruhi pola pikiran, di mana pola pikir yang salah akan mempengaruhi seseorang. Gaya belajar pada dasarnya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir visual yang dimiliki oleh setiap siswa. Begitu melihat eratnya hubungan koneksi antar topik matematika dan matematika dengan kehidupan sehari-hari, maka diperlukan tipe gaya belajar yang cocok pada saat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir visual siswa. Mengenai pentingnya kemampuan pemahaman konsep terhadap kemampuan berpikir visual, serta belum diketahui gaya belajar peserta didik yang merupakan salah satu aspek yang erat kaitannya dengan pemahaman konsep, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Visual ditinjau dari gaya belajar siswa pada materi lingkaran. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir visual peserta didik pada materi lingkaran, dan bagaimana kemampuan berpikir visual peserta didik ditinjau dari tipe gaya belajar pada materi lingkaran. Nah, selanjutnya ada poin definisi operasional. Yang pertama, kemampuan berpikir visual. Visual thinking adalah kemampuan berpikir visual dalam proses pemahaman dan penafsiran suatu informasi yang melibatkan gambar-gambar atau mempresentasikan informasi matematika menjadi sebuah gambar. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan berpikir visual, suatu informasi yang semula berbentuk abstrak dan sulit dimengerti akan menjadi mudah dipahami. Semakin sering seorang berpikir visual, semakin meningkat pula kemampuan matematika seorang tersebut dalam memecahkan suatu masalah, dan semakin meningkat pula proses berpikir visualnya. Menurut Bolton, ada indikator berpikir visual. Yang pertama melihat, yaitu mengumpulkan dan memilah informasi. Yang kedua mengenali, yaitu memilah dan mencari pola yang cocok untuk pemecahan masalah. Yang ketiga membayangkan, yaitu memperoleh solusi dengan menggunakan pola yang telah dipilih. Dan yang keempat memperlihatkan, yaitu menggambarkan serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Yang kedua ada gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara itu sendiri yang biasa dilakukan oleh seorang siswa dalam menyerap informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Siswa menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman yang dimilikinya, maka ia akan memperoleh tujuan dari pembelajaran dengan maksimal juga. Gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara lain. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Menurut Bobby De Potter dan Mike Hernaki, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut dengan pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut sebagai jari-jari lingkaran. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir visual peserta didik pada materi lingkaran. Yang kedua untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan berpikir visual peserta didik ditinjau dari tipe gaya belajar pada materi lingkaran. Manfaat penelitiannya, ada manfaat bagi sekolah, manfaat bagi guru, manfaat bagi peserta didik, dan ada manfaat bagi peneliti. Yang kedua ada kajian teori. Nah, di sini ada kemampuan berpikir visual menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surya, menyatakan bahwa visualisasi adalah proses pembentukan gambar mental atau dengan kertas dan pensil atau dengan bantuan teknologi. Visual thinking juga didefinisikan oleh Herkowitz dan Skritya sebagai kemampuan merepresentasikan, mentransformasikan, menggeneralisasikan,
mengkomunikasikan, mendokumentasikan, merefleksikan objek atau benda menjadi informasi visual. Yang ketiga, menurut Barser menyatakan proses berpikir, bahasa, gambar visual, bentuk, pola, tekstur, simbol. Namun, visual thinking memerlukan lebih banyak daripada visualisasi atau representasi. John Steiner menyatakan ini adalah mewakili sensasi pengetahuan dalam bentuk struktur ide, adalah aliran ide sebagai gambar, diagram, penjelasan model, lukisan yang diatur-atur, ide-ide besar, dan penyelesaian sederhana. Lalu ada indikator kemampuan berpikir visual. Yang pertama, ada melihat, yaitu mengumpulkan dan memilah informasi berdasarkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Yang kedua, mengenali, yaitu memilih dan mencari pola yang cocok untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, membayangkan, yaitu memperoleh solusi dengan menggunakan pola yang telah dipilih. Yang keempat, memperlihatkan, yaitu menggambarkan serta menjelaskan hasil yang diperoleh. Indikator kemampuan berpikir visual. Nah, di sini ada peran berpikir visual, yaitu untuk memahami masalah, untuk menyederhanakan masalah, untuk melihat keterkaitan ke masalah, untuk memenuhi gaya belajar individual sebagai alat memeriksa representasi visual, dan untuk mengubah masalah ke bentuk matematis. Kelebihan berpikir visual menurut Ashworth Nuraini. Kelebihan berpikir visual yang pertama, visual thinking sangat ampuh dan cepat, kompleks, ampuh, detail, dan imajinatif. Yang kedua, visual thinking menemukan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga, visual thinking kreatif, melihat gambar dari sudut pandang yang lebih jelas dan kreatif dari pemikir lainnya. B. Ada gaya belajar. Nah, di sini ada pendapat 3 ahli. Yang pertama, menurut Moussa, menyatakan bahwa gaya belajar telah terbukti memberikan peran penting dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki gaya belajarnya sendiri yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Lalu menurut Sukadi, mengungkapkan bahwa gaya belajar adalah kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Itu terlihat pada pola bicara, cara belajar, cara mengerjakan tugas, cara merespon orang lain, dan kegiatan lain yang disukai. Lalu ada James Garner berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan, dan memanggil kembali apa yang mereka pelajari. Jadi, pendapat di atas melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah suatu cara siswa itu sendiri yang biasa dilakukan oleh seorang siswa dalam menyerap informasi yang diperoleh dari proses pembelajaran melalui indera yang dimilikinya. Siswa menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman yang dimilikinya, maka ia akan memperoleh tujuan dari pembelajaran dengan maksimal juga. Gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara lain. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Pengenalan gaya belajar sangat penting bagi guru, dan mengetahui gaya belajar tiap siswa maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik pembelajaran maupun pengembangan diri siswa. Lalu ada jenis dan indikator gaya belajar siswa, yaitu untuk gaya belajar visual, indikatornya, ciri-cirinya rapi dan teratur, teliti dan detail, mementingkan penampilan baik dalam pakaian maupun presentasi. Indikatornya, belajar dengan cara visual, mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna. Lalu ada gaya belajar auditorial. Ciri-cirinya, berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka, dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Indikatornya, belajar dengan cara mendengar, baik dalam aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Untuk gaya belajar kinestetik, ciri-cirinya yaitu berbicara perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Indikatornya, belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, suka coba-coba dan kurang rapi.
Nah, untuk faktor yang mempengaruhi gaya belajar ini ada beberapa faktor ya, salah satunya yaitu lingkungan fisik, lalu ada lingkungan, faktor kebutuhan sosial seperti itu. Nah, ada lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu pada lingkaran tersebut disebut sebagai pusat lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi yang berupa sisi lengkung. Jarak suatu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran disebut sebagai jari-jari lingkaran. Konsep mengenai lingkaran banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Konsep mengenai luas lingkaran dapat digunakan untuk mengukur lahan ataupun luas suatu objek yang berbentuk lingkaran. Penelitian yang relevan, di sini saya menemukan 3 karya ilmiah dan dilakukan oleh beberapa peneliti, dan untuk kesimpulannya mungkin ternyata masih banyak kekurangan yang mengenai bagaimana itu berpikir visual dan visual thinking siswa, ataupun apakah ada perbedaan berdasarkan gender, lalu bagaimana cara menyelesaikan soal dengan gaya belajar dan berpikir visual, lalu pengaruh gaya belajar terhadap pembelajaran matematika dan hasil matematika. Kerangka berpikir berdasarkan deskripsi teori di atas dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir visualnya yaitu salah satu kemampuan yang penting pada saat proses pembelajaran matematika. Karena untuk memperoleh pengetahuan secara efisien dan dapat merepresentasikan objek-objek penyelesaian masalah dengan baik, oleh karena itu berpikir visual merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa, salah satunya dengan gaya belajar. Diperlukan tipe gaya belajar yang cocok pada saat pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir visual siswa. Guru matematika harus menyadari bagaimana tipe-tipe gaya belajar siswa di kelasnya agar bisa menggunakan metode mengajar yang aktif dan yang disesuaikan dengan materi untuk membantu peserta didik supaya mereka bisa menyelesaikan permasalahan visual matematis. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan angket untuk mengetahui gaya belajar peserta didik dan tertulis untuk mengetahui kemampuan berpikir visual peserta didik, serta wawancara untuk mengetahui kemampuan berpikir visual siswa berdasarkan gaya belajar. Oleh karena itu, gaya belajar yang baik dan sesuai akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Untuk memahami analisis gaya belajar siswa terhadap kemampuan berpikir visual, maka dilakukan penelitian variabel bebas yaitu gaya belajar dan variabel terikat yaitu kemampuan berpikir visual siswa. Dari hasil analisis tersebut diharapkan akan muncul suatu solusi untuk mengatasi rendahnya kemampuan berpikir visual, baik dari segi pengajaran guru, gaya belajar peserta didik, dan sebagainya. Nah, di sini ada metode bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Untuk jenis penelitiannya ini adalah metode kualitatif ya. Jadi berdasarkan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi objek ilmiah. Lalu untuk desain penelitiannya, yaitu penelitian ini adalah studi kasus, jadi dilakukan secara mendalam tentang individu, kelompok, dan suatu kegiatan ataupun organisasi di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, di sini contohnya dilakukan tinjauan pada siswi SMP kelas 8 SMP 3 Ciawi pada materi lingkaran. Jadi desain yang dilakukan itu menggunakan penelitian kualitatif yang teoritis dan untuk subjek penelitiannya ada subjek penelitian yaitu siswa peserta didik kelas 8 SMP 3 Ciawi tahun ajaran 2001 dan 2022. Untuk teknik penelitiannya menggunakan teknik purpose sampling yaitu sampel bertujuan, di mana pengambilan teknik ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Untuk instrumen penelitian ada angket. Jadi nanti dilakukan penelitian angket untuk mengetahui gaya belajar siswa. Ada tabelnya juga di proposal. Lalu dilakukan tes. Tes ini dilakukan dengan pengujian tes soal matematika ya.
Lalu untuk wawancara itu kepada subjek penelitian. Jadi setelah menyelesaikan soal tes kemampuan berpikir visual, jadi melakukan wawancara semi terstruktur karena menurut Sugiono dalam pelaksanaannya lebih luas dibanding dengan wawancara terstruktur sehingga pedoman wawancara pada penelitian ini bersifat semi terstruktur karena dengan wawancara ini peneliti akan kemampuan berpikir visual jika ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Tujuan wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka di mana pihak yang diwawancara diminta mendapatkan ide-idenya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ini yaitu menyerahkan dan mengirimkan data pertanyaan dan diisi sendiri oleh responden. Kemudian diberikan waktu misalnya 40 menit. Lalu setelah itu angket diumpulkan dan akan diperoleh data dari masing-masing peserta didik. Lalu ada teknik analisis data, yaitu pada saat ini ketika data diperlukan sudah terkumpul, maka melakukan analisis data tentang berpikir visual dan dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Contohnya seperti proses analisis datanya dilakukan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, seperti itu. Nah, nanti hasil datanya itu dilakukan data reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada teknik validitas data, yaitu karena penelitian kualitatif ini faktor keabsahan data yang sangat diperhatikan, maka karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya, maka dilakukan kredibilitas dan transferabilitas, dispendibilitas, konfirmabilitas. Ini untuk dilakukan uji teknik-teknik yang mengecek keakuratan hasil data tes peneliti. Lalu yang terakhir ada waktu dan tempat penelitian, di mana yang pertama itu dilakukan tahap perencanaan. Jadi direncanakan pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan proposal, seperti itu sampai ke tahapan penelitian yang dilakukan. Lalu setelah semua tahap perencanaan beres, dilakukan tahap pelaksanaan. Ditentukan tanggal berapa. Lalu setelah dilakukan tahap pelaksanaan, dilakukanlah tahap penyelesaian dari hasil analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Dan untuk tempat penelitiannya di sini dilakukan di SMP 3 Ciawi yang beralamat di Kabupaten Ciawi. Karena peneliti memilih tempat penelitian ini meskipun adanya pandemi COVID-19, peneliti masih dapat menjangkau tempat penelitian karena letak geografisnya tidak jauh dari rumah peneliti, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan seminar proposal kualitatif dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.